Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang cara mandi junub waktu puasa beserta dalil dan niatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam kembali menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, umat muslim berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan karena fadilah yang tersimpan ada pada Ramadan. Di bulan ini, pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu surga akan dibuka, pahala dilipat gandakan, dan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 malam di 10 malam terakhir. Di bulan ini pula umat muslim yang balik dan sehat akan melaksanakan puasa wajib sebulan penuh. Namun puasa yang dikerjakan bukan sekedar menahan lapar dan haus sampai waktu maghrib tiba. Saat menjalankan ibadah puasa, kita juga harus menahan hawa nafsu, termasuk dilarang berhubungan intim dengan suami atau istri saat sedang berpuasa, karena jika dilakukan akan membuat puasa orang tersebut batal. Saat bulan Ramadan, berhubungan intim dengan suami atau istri diperbolehkan di malam hari. Tapi bagaimana jika setelah berhubungan intim atau mimpi basah kita belum mandi junub hingga azan subuh? Berikut akan kami jelaskan mandi junub di bulan Ramadan beserta tata cara mandi junub waktu puasa, junub hingga waktu subuh. Mungkin masih ada sebagian orang yang bingung tentang sah tidaknya puasa ketika masih dalam keadaan junub hingga subuh. Terkait hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah 187. Imam Nawawi radhiyallahu an berkata, yang dimaksud dengan mubasyarah masyiruhunnah yang ada dalam bacaan ayat di atas adalah jima atau hubungan intim. Dalam lanjutan ayat disebutkan, ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Jika jima itu dibolehkan hingga terbit fajar waktu subuh, maka tentu diduga ketika masuk subuh masih dalam keadaan junub. Puasa ketika itu pun sah karena Allah perintahkan. Sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Itulah dalil Al-Quran dan juga didukung dengan perbuatan Rasulullah SAW yang menunjukkan bolehnya masuk subuh dalam keadaan junub. Sahih Muslim. Niat mandi junub. Para ulama mengatakan bahwa niat dalam ibadah berfungsi untuk membedakan dari kebiasaan yang mungkin biasa kita lakukan. Begitu pula ketika mengamalkan cara mandi junub waktu puasa. Tentu harus dibedakan dengan aktivitas mandi yang biasa kita lakukan.
Dalam hadis dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat mandi junub dalam cara mandi junub waktu puasa sebenarnya sama seperti niat mandi junub yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Berikut adalah bacaan niat mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslan li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Mandi besar setelah nifas. Bacaan niat mandi besar bagi wanita yang selesai nifas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslan li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhon lillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Niat mandi besar setelah haid. Bacaan niat mandi besar bagi wanita yang selesai masa haidnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslan li raf'il hadasil akbari minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala. Cara mandi junub waktu puasa. Cara mandi junub untuk puasa sebenarnya sama seperti mandi junub yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Terkait tata cara mandi junub waktu puasa, terdapat hadis dari Aisyah dan Maimunah yang menjelaskan tentang cara mandi junub yang disunahkan. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiram air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis kedua tentang cara mandi junub waktu puasa berasal dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air kepada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergegas dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dirinci, maka cara mandi junub waktu puasa yang disunahkan adalah sebagai berikut. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke bejana atau sebelum mandi. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Menyela-nyela rambut.
mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Cara mandi junub bagi wanita. Sedangkan bagi wanita, tata cara mandi junub sama dengan tata cara mandi yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam hadis Ummah Salamah. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka, cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagi wanita yang mandi karena haid dan nifas, tata cara mandi junubnya ditambahkan beberapa hal berikut: menggunakan sabun dan membersih lainnya beserta air, melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut. Ketika mandi karena haid, disunnahkan membawa kapas atau potongan kain yang digunakan untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunnahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak mist atau parfum lainnya untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena darah haid. Terkait cara mandi junub karena haid, terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya, Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiram air pada kepalanya, lalu menggosok-gosok dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik, lalu bersesuci dengannya." Lalu Asma berkata, "Bagaimana dia katakan suci dengannya?" Beliau bersabda, "Subhanallah, bersucilah kamu dengannya." Lalu Aisyah berkata, seakan-akan dia menutupi hal tersebut, "Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi." Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub. Maka beliau bersabda, "Hendaklah kamu mengambil air lalu bersesuci dengan sebaik-baiknya bersesuci, atau bersangat-sangat dalam bersesuci. Kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi tata cara mandi junub waktu puasa beserta dalil dan niatnya. Sahabat beriman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.